Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Putra, Esos MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengilustrasikan secara singkat perihal pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang mana teknik pembelajaran ini saya aplikasikan pada satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, di mana mata kuliah Sistem Politik Indonesia ini sifatnya wajib di program studi ilmu politik. Mahasiswa wajib memprogramkan mata kuliah ini di mana bobotnya adalah 3 SKS. Baik, metode pembelajaran saya yaitu DIA, yang pertama delivery yang berkaitan dengan bahan ajar. Untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal pendukung. Selain itu, saya menyediakan video pembelajaran serta PowerPoint yang dapat didownload oleh mahasiswa dan pada UHO. Selanjutnya, metode kedua yaitu interaction untuk menarik perhatian mahasiswa agar lebih aktif dalam perkuliahan, di mana saya membentuk grup WhatsApp sehingga interaksi antara saya dengan mahasiswa itu terjaga dengan baik. Dan itu sudah jalan selama saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik, untuk metode terakhir yaitu metode asesmen, di mana saya memberi variasi tugas kepada mahasiswa seperti tugas esai, kuis, makalah, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjawab dan menguasai materi. Baik, dalam mata kuliah Sistem Politik, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep, teori, struktur, fungsi, proses, serta dinamika sistem politik dalam berbagai konteks, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan memahami mengenai bagaimana sistem politik bekerja sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, distribusi kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar sistem politik, perkembangan teori sistem politik, serta pemikiran para tokoh. Mata kuliah ini juga mengkaji unsur-unsur utama sistem politik, meliputi negara, pemerintahan, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan, media massa, masyarakat sipil, warga negara sebagai aktor politik. Selain itu, mahasiswa mempelajari fungsi-fungsi sistem politik seperti sosial politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, budaya politik, penyelesaian konflik politik. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas berbagai tipe sistem politik yang berkembang di dunia, seperti sistem politik demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, sistem otoriter, sistem totaliter, monarki, dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia, mata kuliah ini mengkaji perkembangan sistem politik sejak masa kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Selain aspek teoritis, mata kuliah ini memberikan kemampuan analitis kepada mahasiswa untuk mengevaluasi berbagai fenomena politik kontemporer. Sehingga melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan teori sistem politik, mengidentifikasi komponen serta fungsi sistem politik, menganalisis hubungan antar lembaga politik, mengevaluasi dinamika sistem politik,
Indonesia dan negara lain secara komprehensif. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai persoalan politik yang berkembang pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Baik, berikut saya akan tampilkan video pembelajaran saya mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, baik. Alhamdulillah, hari ini kita di pertemuan untuk membahas bagaimana budaya politik di mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Baik, di mana pencapaian mata kuliahnya di sini untuk bagaimana mahasiswa memahami tentang budaya politik yang masa lampau, yang kemudian budaya politik yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang budaya politik. Sebelumnya, ada yang masih ingat tentang pembahasan minggu lalu? Oke. Jadi Pak, pembahasan minggu lalu itu terkait politik sebagai kendaraan politik, partai politik sebagai kendaraan publik. Partai politik sebagai kendaraan politik. Oke. Partai politik sebagai kendaraan politik. Apa yang dimaksud dengan kendaraan politik itu sendiri? Partai politik sebagai kendaraan politik itu Pak adalah organisasi yang menjadi wadah bagi individu untuk menyalurkan aspirasi politik. Oke, beri aplaus dulu temannya. Baik, di mana ketika Anda sekalian, contoh ya, mungkin Anda ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi wakil rakyat, tentunya ada kendaraan politik yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, kendaraan politiknya itu apa? Partai politik, sehingga kalian aktif di partai, kemudian bagaimana kendaraan politik itu sendiri akan membawa Anda ke kedudukan yang akan dicapai. Baik, di sini kita akan membahas tentang budaya politik. Budaya politik tentunya merujuk pada pemahaman Plato dan Aristoteles bahwa manusia pada umumnya cenderung akan berpikir bagaimana merubah kehidupannya agar lebih baik. Dan itu merupakan kegiatan manusia yang manusiawi, yang lahir dari diri mereka. Maka sebelum berkembangnya dunia pada saat ini, di era sekarang ini, orang-orang terdahulu sudah berpikir bagaimana mereka bisa berkembang dan bagaimana mereka itu bisa kehidupan mereka itu agar lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik itu sendiri, budaya politik merupakan pola perilaku, sikap, nilai, keyakinan, dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan di suatu negara. Budaya politik mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, merespon, dan berpartisipasi dalam proses politik. Nah, kalian sudah memilih belum? Sudah memilih? Sudah berapa kali? 2 kali. Tentunya menjadi warga negara yang baik ya. Menjadi warga negara yang baik tentunya ikut terlibat, ambil andil dalam pemilihan, pesta rakyat, seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas tentang budaya politik parokial. Budaya politik parokial ini tentunya budaya politik yang ada di masyarakat pedalaman. Kalau kita mau melihat negara Indonesia dengan berbagai budaya, kebiasaan, daerah-daerah, kemudian letak geografisnya, melihat bagaimana Indonesia ini hidupnya terpisah-pisah antar pulau. Nah, tentunya ini akan menggambarkan kebiasaan tipikal
orang-orang dalam memahami politik itu sendiri. Nah, politik parokial ini dekat dengan keadaan masyarakat yang ada di pedalaman. Kalau kita lihat masyarakat di pedalaman ini seperti apa sih? Tentunya masyarakat di pedalaman ini lebih cenderung pada kehidupan yang tradisional. Cenderung pada kehidupan yang tradisional. Seperti apa itu? Nah, mereka itu melihat siapa yang berpengaruh di kehidupan mereka. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan saya itu bagaimana bisa kita jelaskan secara rincinya lagi apa itu budaya politik parokial? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Baik, budaya politik parokial itu sering terjadi di daerah-daerah yang terpencil. Jauh dari kebisingan kota, jauh dari teknologi, jauh dari informasi, maka mereka ini cenderung berpatok pada orang-orang yang berpengaruh di kehidupan mereka. Contoh, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama. Jadi apapun itu mereka tidak mengetahui. Contoh, dalam pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, biasanya orang di daerah-daerah terpencil itu tidak mengetahui siapa sosok pemimpinnya, apa visi misinya, apa tujuannya, profilnya seperti apa, mereka tidak tahu. Jadi mereka cenderung berpatok pada orang-orang yang mereka yakini bahwa pilihan itulah yang terbaik. Contoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi kepala desa, apapun yang mereka arahkan, pilih calon A. Jadi mereka ikut saja, memilih calon A karena mereka tidak mengetahui situasi, informasi, dan mereka yakini bahwa pilihan orang-orang yang mereka yakini sudah bisa mewakili mereka, ya mereka ikut saja. Ya, ini cenderung pada kehidupan orang-orang yang di pedalaman. Nah, makanya kalau kita mau melihat, biasanya tim sukses itu seperti itu. Wah, cari kepala desanya, cari tokoh adatnya, cari pak imamnya, sehingga mereka mempengaruhi di situ. Akhirnya masyarakatnya cenderung pada pilihan apa yang dijatuhkan oleh orang yang mereka percayai. Ya. Kemudian yang kedua, budaya politik kaula. Ada yang tahu budaya politik kaula? Belum ada? Oke, budaya politik kaula tentunya budaya politik yang ada di daerah-daerah yang perkotaan, contohnya ya, perkotaan. Jadi masyarakat itu sifatnya apatis. Masyarakat itu cuma tahu saja, tapi tidak ada kekuatan untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka. Yang penting mereka, kebutuhan hidup mereka sudah tercukupi, yang penting mereka bernafas, yang penting mereka sudah tidur nyenyak, yang penting kebutuhannya sudah terpenuhi, tidak peduli lagi entah itu siapa pemimpinnya, apa kebijakan yang dia ambil, apa pengaruhnya di dia, bahkan di masyarakat pada umumnya dia tidak mau peduli. Tapi dia menyampaikan menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan, dia ikut. Cuma mengikuti begitu saja tanpa ambil andil kalau ada kebijakan itu yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Jadi dia cuma tahu begitu saja. Kemudian mereka menyalurkan aspirasinya, disalurkan saja aspirasinya dalam pemilihan, ikut pesta demokrasi, tapi tidak ada kekuatan untuk menyampaikan aspirasi atau mengkritik pemerintah. Ya, beda lagi dengan budaya politik partisipan. Politik partisipan itu tentunya di kehidupan masyarakat modern. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Jadi apa sih itu dari budaya politik partisipan, Pak?
Oke, baik. Budaya politik partisipan. Ini cenderung budaya yang melekat pada kehidupan orang-orang yang berada di perkotaan, ya. Ini cenderung pada kehidupan masyarakat perkotaan yang mendapatkan teknologi, informasi, kemudian aksesnya mudah, makanya mereka mengikuti pesta demokrasi, mengikuti alur bagaimana menjadi masyarakat yang baik. Jadi mereka itu tahu betul siapa calon yang akan maju pada saat pesta demokrasi, apa visi misi mereka. Kemudian mereka menentukan tanpa ada keterlibatan orang lain yang harus mempengaruhi suara mereka. Kalian di sini kalau memilih ikut kata hati atau ikut kata orang lain? Kata hati ya. Tapi di daerah kalian tidak ada money politik ya? Ada? Berapa terima amplopnya kemarin? Nah, tentunya perbuatan seperti itu merusak tatanan demokrasi. Kalau kita melihat keadaan seperti itu, tentunya ada tim sukses ya. Kalau kita lihat tim sukses, berarti timnya yang sukses. Nah, karena kenapa? Timnya yang bergerak sana kemari. Kemudian mereka yang pegang dananya, tim sukses. Calonnya yang pusing, timnya yang sukses. Karena dia atur keuangan sana sini. Tapi kalau kita lihat keadaan seperti itu, money politik, tentunya money politik ini merusak tatanan demokrasi. Karena kenapa? Karena suara akan terbeli, korbannya apa? Korbannya masyarakat pada umumnya selama 5 tahun itu. Apakah kebijakan yang dia ambil itu sudah bisa untuk mewakili masyarakat pada umumnya, mensejahterakan masyarakat? Apakah seseorang tadi memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin atau tidak? Tapi kalau dikalahkan dengan money politik itu tentunya merusak tatanan demokrasi dong. Ya, seperti itu. Maka budaya politik partisipan itu tentunya budaya politik yang harus ada pada diri kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat perkotaan, masyarakat modern itu rata-rata memiliki pendidikan. Rata-rata memiliki akses untuk mengetahui visi misi apa yang ingin dicapai seorang pemimpin. Jadi mereka bisa tentukan, oh ini yang baik, nah ini yang kurang baik mungkin menurut pilihan masing-masing. Ya, seperti itu. Makanya cenderung pada kehidupan di kota masyarakat, apalagi mahasiswa. Nah, karena masyarakat budaya politik partisipan itu mengikuti proses demokrasi dan mereka mampu menyampaikan aspirasi ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Apa yang mereka buat? Mereka bisa unjuk rasa, mereka bisa demo, tapi demonya jangan rusak-rusakan ya. Demonya jangan anarkis. Demonya sekedar menyampaikan aspirasi saja. Masyarakat partisipan itu seperti itu. Mengikuti alur demokrasi dan mampu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah untuk bagaimana melihat kebijakan itu, apakah kebijakan itu sesuai atau tidak. Maka kalau kita lihat sekarang, mahasiswa ini kebanyakan ikut demo ya. Siapa yang sudah pernah demo di sini? Nah, maksudnya demo seperti itu tidak masalah. Memang di negara ini bagaimana menyampaikan aspirasi itu memang penting. Karena kita sebagai seorang pemimpin tentunya tidak mengetahui keadaan di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan? Kalau orang lapangan menyampaikan, tentunya pemimpin tahu, oh ternyata seperti ini yang terjadi di lapangan. Karena mereka menyuarakan. Tapi kalau masyarakat budaya politik kaula, biarkan saja. Yang penting mereka bisa tidur nyenyak, mereka sudah makan 3 kali sehari, plus buahnya, jusnya, sudah mau pikir lagi keadaan. Tapi kalau budaya politik partisipan ini, saya harap adik-adik sekalian memiliki budaya politik partisipan ini.
mengikuti alur demokrasi, kemudian bagaimana bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada anarkis. Ya, tentunya anarkis itu merusak fasilitas umum, merusak kantor. Sekarang itu sudah bukan lagi rahasia ya. Sekarang bisa diakses informasi, kita lihat kalau ada orang yang demo sampai dirusak-rusak ruangannya, sampai pokoknya merontak lah. Tentunya hal seperti ini akan merugikan juga karena semuanya itu pajak itu dari kita, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi penutup akhir kuliah kita tentunya bagaimana budaya politik itu sendiri kita ketahui dan bagaimana ada karakter budaya politik itu melekat pada diri kita. Saya harapkan mahasiswa sekalian tentu bagaimana bisa mengikuti proses demokrasi sebagai warga negara yang baik dan benar di negara kita. Tetapi kalau ada aturan atau regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan lagi di lapangan, sampaikan. Media online atau datang ke kantor DPR untuk menyampaikan aspirasi, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai penyampaiannya itu menimbulkan anarkis dan itu merupakan sebuah kerugian bagi kita. Ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita, dipahami, kemudian bukan cuma dipahami saja, tapi dilaksanakan juga ya. Sebagai mahasiswa, sebagai budaya politik partisipan di negara kita. Oke, sekian dari saya pertemuan kita kali ini, dan insya Allah pertemuan ke depan nanti kita berjumpa lagi di kelas ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Video ini digunakan untuk memenuhi syarat data diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.